Gue baru nyanyi, Goki nyanyi. Kita lagi nyanyi. Ntar pas nyanyikan bareng. Ya tapi together dong, together. Yaudah, kan belum selesai, kan persahabatan Kalau belum. gitu lu refnya persahabatan Nah, bagai oke. kepompong. Musik ya. Tepuk tangannya. Musik, mulai musik. Satu. Musik sekali, intro masuk ke rap. Oke. Nah. Ini serius ya, jangan ganggu lagi. Go. Joget dulu. Nah. Oke. Ini si Indri suka jahat, beneran ya, tapi kita Oke, nyanyi serius bareng-bareng ya. ya. Nyanyi bareng-bareng ya Kang ya. Bareng-bareng. Tuh, three. Persahabatan bagai kepompong, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hanya mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, Itu baru enak. Sengaja nih kepompongnya, joget-joget tadi. Nah, bisa aja ulet. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua sore hari ini. Baik, nah boleh saya berdiri di tengah? Silakan. Nah ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin soal sahabat, soal apa namanya temenan, kita pasti sama-sama punya sahabat ya. Indri, kenapa Indri? Kenapa nih? gue kemakan rambut sendiri. Lagian lu pakai Ini rambut acara begituan. serius. Enggak, ini kemasuk. Ya udah nggak apa-apa, belakangin dulu. Tapi Indri ini merupakan salah satu sahabat saya juga yang kita sering kerja bareng. Mbak Tije juga di awal karir saya, dia sering ngajarin banyak hal. Pada waktu itu kita sama-sama di satu sketsa komedi juga. Kalau Bang Bobak juga kita sering bareng-bareng dulu di acara yang gitu. Bubar. Udah nggak ada. Dan selesai. Gitu dulu. Yang Yang dulu, ih si Indri mah suka gitu-gituin. Goyangnya ora ono, goyang. Nah pemirsa, kalau ngomongin soal sahabat, tentunya pemirsa juga sama-sama kita mengetahui bahwa kita baru saja kehilangan sahabat kita, Ya. saudara kita, salah seorang komedian ternama, dia seorang yang multi talenta, tetapi dia sudah meninggalkan kita sama-sama, yaitu Olga Syahputra. Jujur, sampai saat ini saya masih belum percaya bahwa Olga Syahputra sudah tidak ada karena kepergiannya begitu cepat dirasa. Dan apa ya? Sebenarnya kebanyakan semua orang itu pasti menunggu kehadiran dia kembali. Karena kan kita berharap bahwa dia dirawat di rumah sakit, kita berharap dia supaya sembuh, dia bisa menghibur kembali kita. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Ya yang pasti keputusan Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa itu adalah keputusan yang terbaik. Kita doakan saja semoga arwah almarhum diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan tentu sudah hampir 1 tahun berjuang untuk melawan sakitnya ya kan, begitu luar biasa sekali semangat untuk sembuhnya. Begitu luar biasa sekali semangat untuk kembali lagi menghibur semua masyarakat yang ada di sini. Seperti yang kita lihat bahwa pada saat menuju ke tempat terakhirnya saja, istirahat terakhirnya, itu begitu banyak sekali orang-orang yang sangat menyayangi beliau ya kan. Itu menandakan bahwa semasa hidupnya pun beliau sangat baik dengan banyak orang ya kan. Betul. Tapi yang pastinya semua karya-karyanya, semua kelucuan-kelucuannya, semua jasa-jasanya yang pernah membuat kita lupa akan kesetresan, membuat kita menjadi bahagia, lupain yang namanya pekerjaan yang begitu rumit, itu nggak akan pernah bisa kita lupain dan selalu ada di hati pastinya. Nah, satu lagi pemirsa, ketika kita sedang berduka, Ya. kembali duka itu datang lagi kepada kita semua, di mana komedian senior kita, salah seorang seniman yang selalu berusaha untuk memperjuangkan budaya Betawi ya, juga pergi meninggalkan kita. Mak Nori meninggalkan kita di usianya yang ke-84 karena sakit Sesak nafas. sesak nafas. Betul. Tapi Gilang, sebenarnya bukan cuma mereka berdua aja meninggalkan kita. Sebenarnya minggu-minggu belakangan ini kan banyak banget berita duka kayak Om Rinto Harahap, ada juga Om Frans Tungguan, abis itu Yani Libels, setelah itu ada Olga Syahputra dan sekarang Mak Nori. Memang mungkin menjadi berita yang penuh duka, tapi yang pastinya semua karya-karyanya kan akan selalu ada di hati kita. Amin. Benar sekali, dan mungkin kita bisa melihat ini ada foto dari Mak Nori di belakang pemirsa, di belakang kita. Jadi Pak Nori ini bernama asli Nuri Sari Nuri, yang lahir 10 Agustus 1930
dan wafatnya 3 April 2015. Di rumah sakit ya. Yang Karena pasti, sesak nafas. betul sekali, dan yang pasti kami segenap keluarga besar asal Trans 7 mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, dan semoga arwah almarhum Olga Syaputra dan juga almarhumah dari Pok Nori diterima di sisinya. Amin ya robbal alamin. Mbak TJ, mungkin ada yang ingin diceritakan tentang pernah kerja sama-sama Manori? Kalau buat saya pribadi ya, Manori itu salah satu sumber inspirasi saya dalam berkomedi gitu ya. Karena kan suara saya kan cempreng. Dulu kan suka dikatain, lu kayak Ponori lo suara lo gitu. Iya, iya gitu kan Ponori ya. Lu namanya gitu. Siapa lagi yang bisa Isabella. Siapa lagi yang bisa begitu kalau bukan Manori, tapi gitu ya. Nikita Willy. Dia sering ngomong gitu. Benar. Nggak mau dibilang Manori, pokoknya panggil Eken Nikita Willy. Gua pribadi sih merasa kehilangan betul ya, karena kan untuk sosok seniman dengan sesenior almarhumah ini siapa lagi gitu kan yang mengusung terus kesenian Betawi seperti itu. Betul. Jadi mudah-mudahan walaupun Mak Nori sudah nggak ada, mudah-mudahan tetap ada penerus-penerusnya, generasi-generasi muda tetap mencintai kesenian Betawi seperti topeng, lenong dan lain-lain. Betul sekali. Amin ya robbal alamin. Ya udah kalau begitu ya. Nah, kita sekarang tinggalkan dulu kesedihan. Kita mau senang-senang dulu tentunya ya, karena yang pasti yang pergi meninggalkan kita juga pasti sudah bahagia di sisinya. Pasti. Amin ya robbal alamin ya. Baik, kalau begitu saya mau minta tepuk tangannya dulu dong untuk acara asal hari ini. Nah, sekarang untuk judges kita yang cantik-cantik dan ganteng, silahkan duduk di sofa yang sudah disediakan di sana. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak TJ, untuk Gracia Indri dan Bang Bopak Castello. Saya mau duduk ke sana, kamera ngikutin yuk. Follow saya, oke? Tepuk tangan dong untuk saya. Harus tetap semangat. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah kembali menyaksikan saya Gilang Dirga, host yang kece badai di acara Asal Asli atau Palsu. Nah, cuma di acara ini pemirsa bisa melihat bagaimana penampilan dari peserta-peserta yang katanya mirip sama artis atau public figure, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan ingat pemirsa, yang nggak asal-asalan, acaranya tuh cuma di sini. Kalau yang lain, bodoh amat. Kita kok yang paling keren ya nggak? Iya dong, tepuk tangan lagi. Alright. Nah, bintang tamu kita yang pertama ini dia adalah seorang fashion designer. Tahu fashion designer? Itu yang bikin baju-baju lo. Yang lo kalau laki tapi kok bajunya kayak begitu. Itu lo. Itu begitu ya. Pemirsa ya, ini sekedar bercanda saja pemirsa. Tapi yang pasti dia juga sudah melanglang buana. Terakhir kalau nggak salah dia itu ikutan fashion show di New York, Amerika Serikat. Betul sekali. Dan tapi dulu wanita berhijab ini adalah seorang pemain sinetron. Dan sudah tidak asing pasti di telinga kita juga tentunya ya. Kalau begitu langsung saja kita sambut. Ini dia, Zaskia Sungkar. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sebentar, sebelum lo duduk. Ini mau ngapain sih? Kenapa, Pak? Ngapain sih? Irwansyah itu adalah suaminya Zaskia. Jadi Anda adalah suami Zaskia? Iya, saya memang dari tadi nunggu di sini. Kan biasa saya kalau tugas istri saya lagi kerja, saya ngepel di rumah. Gimana sih? Kita duduk sana yuk, yuk. Nah, kita ngobrol-ngobrol bareng. Banyak banget yang pengen gua tanya-tanya sama lu soalnya. Oh, ini contekannya ya? Iya, ini contekannya. Tapi selain itu gue juga banyak yang mau ditanyain, kan kita udah lama gak ketemu banget ya kan soalnya. Kemarin gimana di sana? Sukses? Di New York ya, benar ya? Iya, di New Apa sih York. nama acaranya? Couture Fashion Week. Couture Fashion Week. Sama kayak dia, mukanya couture ya. Iya. Kita punya yang namanya flashback, perjalanan karir Zaskia zaman dulu. Dan kita akan melakukan yang namanya reka adegan. Silakan. Duet kakak beradik ini sangat menarik. Keduanya cantik, hidung sama mancung, mata sama bulat, bulu mata sama lentik. Mereka seperti kembar, ternyata adik kakak. Ini dia Saskia dan Siren Sungkar, The Sister. Adik tidak lagi aktif di dunia entertainment. Gua adanya ya? Gosipnya sih belum diizinkan lagi sama suaminya setelah melahirkan.
menjadi galau, meneruskan menyanyi tapi sendirian. Tidak menyanyi tapi masih pengen eksis. Akhirnya wanita cantik yang satu ini berpikir keras. Tiba-tiba, aha! Dia mendapatkan sebuah ide. Ide apakah yang didapat oleh Zaskia Sungkar? Inilah si cantik Zaskia Sungkar, sang fashion designer. Ini ceritanya gue. Iya. Tepuk tangan dong. Di sana yuk, ketemu sama kembarannya. Abang Ade. Zaskia. Sebelum ke Savitri, saya tanya dulu sama Zaskia. Bener tadi reka adegannya seperti itu? Iya, lebay lo. Nah, kita akan melihat tayangan berikut ini bagaimana keseharian dari Savitri. Ini dia. Halo, nama saya Savitri Fauzi Hayati, nama panggilan saya Fitri, umur saya 22 tahun, kota asal saya Tangerang. Kegiatan sehari-hari saya kuliah mahasiswa di salah satu universitas swasta. Dan setelah itu saya mengajar les privat di lingkungan rumah. Motivasi saya ikut asal adalah insya Allah kalau saya menang, saya mau mengembangkan karir saya. Pengalaman dibilang mirip Zaskia Sungkar, waktu kuliah bilang mirip Zaskia Sungkar, acara-acara keluarga bilang mirip Zaskia Sungkar, di lingkungan-lingkungan rumah juga pun mirip Zaskia Sungkar. Bagian dibilang mirip Zaskia Sungkar adalah di bagian mata, bibir, dagu. Penonton semuanya jangan lupa dukung saya di acara Asal di Trans 7. Ini yang pasti untuk pemirsa yang ada di rumah nih, Savitri ini juga katanya ada satu hal yang menarik dari dia. Takut suara ambulan. Iya, Kenapa? ngeri aja. Ngeri. Kamu punya pengalaman? Nggak ada Dengan suara sih, itu? cuman Trauma? trauma aja. Pasti dalamnya ada mayat aja gitu. Gak apa-apa, gak masalah kok. Selama tidak mengganggu yang lain gak masalah ya. Iya. Tepuk tangan untuk Savitri. Baik. Setelah dari Savitri kita beralih di segmen berikutnya. Nanti kita akan kedatangan bintang tamu yang suaranya oke. Bentuk tubuhnya maco, laki-laki ini tampan sekali. Dan untuk pemirsa mungkin yang pengen mendengar bagaimana suaranya, langsung saja kita dengar sedikit saja. Silakan. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Semi Simorangkir pasti. Semi Simorangkir. Jangan berisik. Untuk selanjutnya nanti saya SMS ya. Iya. Semi Bagaimana lagu? Simorangkir. Semi. Semi ya? Krispati. Pasti. Semi Saya nggak Krispati. akan lari kemana itu Semi. Semi ya pasti ya. Semi, ya kita lihat sama-sama nanti ya pemirsa ya. Katanya lagunya mau dilanjutin lewat SMS, mana bisa. Tapi kocak nih orang nih. Dan pemirsa yang penasaran, jangan kemana-mana. Tetap di sini di Asal Asli Atau. Mana tepuk tangannya? Gitu dong. Nah, buat pemirsa kita kembali lagi di Asal Asli Atau Dan tentunya pemirsa mungkin yang mau ikutan casting, yang mau jadi peserta di Asal, tenang, ayo datang, saya tunggu kedatangan kamu. Gratis, tidak dipungut biaya ya, karena hadiahnya juga nggak tanggung-tanggung, 9 juta rupiah. Tapi gue suka banget, mirip banget kembar lagi berdua ini. Kalau itu kan The Sister, enak. Ya. Ini kan The Brother, dua-duanya laki. Karena sama-sama tomboy ya. Nah, sama seperti bintang tamu kita berikut ini. Dia bukan tomboy, tapi dia adalah lelaki tulen yang maco sekali. Kita sambut
bintang tamu kita yang kedua, Temon. Bila saat nanti kau milikku, ku yakin cintamu takkan terbagi, takkan berpaling, karena ku tahu kau begitu, karena ku tahu engkau begitu. Oh, sunatan masal. Apa? Udah enak-enak. Oh, sunatan masal, kenapa jadi nyambung ke situ? Bilang mau disunat. Bukan begitu masalahnya. Sekarang ini kan, ini Bang Temon ini kan bawa gitar, tapi kagak dimainin. Gua ambilin nih stand mic-nya ya, jadi sambil main gitar. Ini lagu yang bukannya tadi. Semi si mau rangkir. Katanya Semi. Hah? Katanya Semi. Itu kan yang nebak kalian tadi. Seminya pulang tadi. Ngeliat lu pulang Bang. Ini mah Semi. Soma. Minder. Kenapa? Ini mah Semi reject. Gua pengen lu mainin gitarnya gitu loh, lagu yang tadi. Oh gitu. Ngapain lu bawa-bawa kalau nggak dimainin? Bila saat nanti kau milikku, Weh. ku yakin cintamu. Jago ya gue tepuk tangan dong. Tapi Bang Temon, kalau ngomongin soal nyanyi, semua yang ada di sini dan juga seluruh masyarakat Indonesia sudah tahu kalau saya yang paling jago nyanyi. Buktikan Gilang. Oke, kalau nyanyi itu kayak begini. Coba Kang, dicek. Enggak ngecek nada apa cek napas. Semuanya, ayo. Tururu-turu. Tururu-tutu. Semua. Tururu-tu. Nih, kita nyambung ya. Beda lagu. Kawan, coba dengar. Apa jawabnya? Ketika dia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Benar. Itu Ebit kepedesan. Kepedesan. Ya, gitu. Nah itu Ebit Gade, karena gue ngefans sama Ebit Gade. Lu ngefans sama Ebit Gade? Lu tahu nggak kalau Ebit Gade itu pernah kolaborasi sama Metallica? Aku kolaborasi sama Metallica, sejauh yang gue ngefans, gue nggak pernah denger. Berarti lu asal bilang ngefans doang. Nih, Ebit Gade kolaborasi sama Metallica. Oh, ini Metallica nih. Jembatan batu. Lu kok ketawain? Intronya udah enak Metallica. Iya, itu kolaborasi Ebit Gade sama Metallica. Jago banget, tepuk tangan. Ayo, nah udah ada wanita cantik yang menunggu yang tadi terpesona melihat lo main gitar, Bang. Kia, keren banget ya. Kia, kira-kira kalau misalnya laki-laki seperti ini waktu Kia lagi jomblo gitu kan, dimainin gitar lagu romantis, suka nggak sama Bang Temon? Suka, karena gue suka banget musik. Jadi Suka banget musik ya? ya, jadi kalau ngeliat cowok yang bisa main alat musik apa gitu langsung lepak-lepak gitu. Cielah. Memang Gilang, Iya Bang? kalau wanita ngeliat gue main gitar sambil nyanyi, pasti merinding kalau kuburan sendirian. Ya iyalah. Pasti merinding kalau lewat kuburan sendirian, bukan ngeliat lo nyanyinya. Bang Teman, jangan kata lewat kuburan, lihat lu aja gue merinding. Apalagi pas dibuka kacamata lo. Iya. Jangankan kalian, gua aja kalau ngaca perih. Ya udah kalau begitu pemirsa yang ada di rumah ya, karena Bang Temon ini adalah salah satu sahabat tentunya dari Bang Abdel juga. Kita langsung hadirkan, ini dia Bang Abdel. Hanyalah orang yang ingin mencintai.
Duit apaan? Duit ngamen tadi. Lu ngamen tuh nggak beres, Mon. Giliran gua kalau nyanyi cewek dateng, pejabat dateng. Lu nyanyi laler dateng. Karudi, ini sama temen apa mau bopak? Udah ada untuk Bang Bobak dan Doni. Silakan duduk di sana. Elah. Kacau. Ya, saudara kembar aja. Iya bang. Enggak, Gilang. Iya bang. Kok mau gitu mirip-mirip yang jelek itu kenapa Don? Bukan mau. Takdir. Kesempatan. Iya bisa mirip sama artis itu sebuah kesempatan. Enggak, jangan-jangan ini ari-ari gue. Di mana-mana kan ari-ari langsung dikubur. Ini doain hidup. Mirip banget kalau dia ketawa. Emang. Iya. Don, Coba. biar ketahuan kita masuk TV Don. Wajahnya sana. Nah, gitu dong. Ya Allah. Gitu sih. Situ lagi, gini. Don, situ Don. Doni ngadep situ, biar kelihatan kamera ya. Nah, lu nggak bisa kemana-mana lo. Pasti ngadep kamera. Sama. Iya kan? Sehari-harinya ngapain emang? PNS biasa. Terus katanya dipanggil sama teman-temannya profesor. Iya. Bener? Benar. Emang seorang profesor? Enggak. Oh enggak? Kenapa dipanggil profesor? Mungkin karena banyak tahu tentang. Oh, dia banyak pengetahuannya. Banyak tahu tentang wawasannya luas ya berarti dia. Banyak tahu, lu dagang tahu deh. Tapi Doni ini katanya dia juga sudah berkeluarga. Kenal sama istrinya itu melalui Facebook. Wow. Facebook, ya. Bener? Ya. Kok bisa? Lu pakai foto orang lu ya Doni ya? Lu pakai foto orang. Kasus. Korban nipu yang diculik-culik gitu. Tapi ini korban Facebook katanya. Jadi gimana? Istri orang mana? Orang Padang. Ya? Orang Padang juga. Keren banget. Jadi kenalannya gimana? Kenalan siapa yang nge-add ya. duluan? Istri dulu. Istri duluan. Terus yang nembak jadian pertama kali siapa? Saya nembak dulu. Tapi yang nembak Iya. Doni yang Iya. pertama. Iya. Waktu itu yang nge-add duluan itu pakai pasang fotonya siapa? Kalian deh. Iko apa namanya? Mato. Iko apa namanya? Idong. Iko apa namanya? Nah, kalau yang kambing bahasa Padangnya apa? Kambiang. Kalau ini apa namanya? Kuping. Salah. Talingo. Itu dia. Nah, katanya juga dia ini ditemenin sama mantan pacarnya alias istrinya, benar? Iya. Lagi nonton di sini juga? Iya. Mana istrinya? Mana? Mana istrinya? Yang mana Kita istrinya? tanya langsung ya. Biar kita tanya langsung. Oh ini istrinya, tepuk tangan. Ibu. Apa kabar Ibu? Sehat? Nah, ini Saskia Sungkar ini. Ya Allah. Kia sini Neng. Nih silakan Ini duduk ketemu di yang di sini. Facebook nih ya kan? Iya benar. Ini kakak kita mau nanya, awal ketemu gumoh nggak? Ya pengen. Ketemuannya gini, jadi dia pengangkatan barengan sama teman saya, teman kuliah gitu kan, 2010. Jadi waktu dia nge-add saya di Facebook, jadi dia cuman kepala doang. Yang nge-add siapa? Yang nge-add? Iya. Katanya yang nge-add ini. Iya. Katanya yang nge-add ibunya. Ini ada gue. Lu bodoh. Tadi bilang bini lu duluan yang nge-add. Hadapin abangnya. Jadi yang nge-add adalah Udah Doni duluan. Udah Doni duluan. Baik kalau begitu ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, kita lihat dulu tayangan keseharian dari Doni. Ini dia. Perkenalkan, nama saya Doni Fitra. Umur saya 37 tahun. Saya berasal dari kota Sawalunto, Sumatera Barat. Pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai pemandu wisata di Museum Gudang Ransum. Motivasi saya ikut asal adalah ingin membahagiakan istri saya. Pengalaman saya dibilang mirip teman adalah ketika saya menjadi fotografer di acara komando di kota Sawalunto. Bang Rudi Sipit yang bilang kamu mirip teman saya namanya Temon. Yang menurut teman-teman atau istri yang mirip saya dengan Temon adalah gigi, hidung, dan model rambut. Oke penonton semua, dukung saya di acara asal Trans 7. Menurut Bang
Temon sendiri setelah melihat kembarannya gimana bang? Seneng atau merasa Terpukul. Serupa tapi tak beda. kayak sama? Jangan so ganteng deh. So ganteng ya. Ya elah, lu kan juga hari-hari gua lu yang kembaran tiga. Sini. Mana? Nih. Coba. Nah, Sorry. Ya. Sini bertiga. Ayo, bertiga berempat sini. kali sama Gilang berempat. sini. Ayo bener. Sini, nah. Sini. Sekarang begini. Berdiri berempat sini. Ayo. Ini apa nih? Bang. Lu paling belakang. Paling Iya. belakang. Gue, Doni, baru Gilang sana. Ya. Lu paling belakang, Nah, situ. sini. Sini kita tengah-tengah sini, tengah-tengah sini, boleh. tengah-tengah. Ayo. Nah, Ya. Oke. Abang Bobok paling belakang ya. Iya. Ini ada belakang. Enggak, ini hadap ke depan dulu. Oke. Nanti baru hadap ke kiri. Oke. Hadap kiri, gerak. Silakan jelaskan, Gilang. Baik, pemirsa yang ada di rumah, tolong kameranya, Master, sorot kita semua. Ini adalah proses evolusi terjadinya manusia. Teori Darwin. Kurang nunduk ya. Kurang nunduk. Iya, ngapain bawa-bawa teori yang salah? Bukan gitu. Baik, Salah itu. pemirsa, kita balik lagi setelah yang satu ini tetap di Asal Asliato. Ah, ini pacarnya toko cekek nih. Balik lagi di Asal Asliato. Apa? Itu sih nggak mesra. Kenceng Kalau banget. misalnya mau ngajak pacaran, bini tua jangan diajak dong. Bini tua taruh aja di freezer. Emang bini tua kata ikan kakap. Aduh sakit. Puyeng ya, Bu. Aku tapi ngomong-ngomong seneng ya kalau diajak ke date kamu tuh terang kayak gini aku suka deh. Beb, kan kamu tahu kalau aku nggak suka yang terang-terang, aku suka yang remang-remang. Dasar gadis pantura kamu. Ya gimana? Kita pacaran juga di Pantura. Kamu dua-duanya jangan bikin pusing. Aku pokoknya maunya tetap terang kayak gini. Aku maunya tetap remang-remang. Ya udah. Yang penting adil begini. Sweet aja dulu. Sweet. Muka dimanis-manisin. Tuh, dia tuh gua 5, menang kan? Nah, menang yang 5. Ya udah. Yang 5 dulu. Ah, Kang Cincin. Aku mau yang redup. Redup. Tuh kan, enak kan jadi mojoknya begini. Sayang. Kalau sudah redup begini kamu suka makan apa sih? Aku senangnya makan sate. Oh, sate. Iya. Permisi. Ya. Saya pelayan di sini. Ya. Boleh saya tahu ingin makan apa? Aku nggak ditanyain. Aku kan ini redup. Kan Berarti masih kan gue. redup. Itu kan gua kagak dikasih makan. Ini masih redup. Lah kan saya juga lapar ya. Ya nanti gue pesen yang banyak kan dan mau minta. Mohon maaf. Jangan bikin malu ya. Woi. Ah, ini pacarnya toko cekek nih. Yaudah. Bapak Ya. dan kedua pasangannya, gini aja. Saya mungkin bisa mengusulkan untuk makan apa di Favoritnya sini? di sini apa? Sate kalau di Sate. sini. Ya udah kalau gitu kita minta sate 20 tusuk. Sate 20 tusuk. Ya. Bang, sate Ya. kodok ada? Nggak ada. Nggak Ini ada. nih, lagi diambilin. Biawak ada? Nggak ada. Iya. Iya. Sate 20 tusuk. Sih, Masih redup. ini punya aku. Sate 20 tusuk. Sate 20 tusuk. Jangan pakai redup. Sate 20 tusuk tuh yang nggak sih? Bang. Bapak, ayo mana satenya? Abang. Abang, ibu itu bawa apa sih? Ibu bawa apa sih? Rahalan cedera bangku gila. Kasih. Ibu bawa apa sih itu? Boleh dikasih ke anak saya? Udah jangan. Anaknya. Udahlah. Abang ini anak kamu ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Emang ini apa sih? Coba sini. Coba, Ibunya itu jangan kalau kesana, Gilang biar yang aku bawa aja dia yang nggak kesini. tahu kak, nggak takut kali. Ini anaknya dia. Bang, ini anak lo, Bang. Bang, ini kan anak lo. Aman. Aman ya, Bang? Aman kan? Aman, dah aman. Bang. Mari Ibu, kita duduk di sana. Udah.
Udah. Taruh. Kasihan Bang Bopak ya. Tepuk tangan buat Bang Bopak. Bang, tapi tadi lu pasti takut kan lihat yang kayak begituan juga. Pas banget yang bawanya mirip banget sama Susana ya Bang ya? Makanya. Mirip banget. Itu Allahu Akbar. Favorit aku. Favoritnya Mbak Tije ya? Sampean sampai meninggalnya aku nggak sempet pengen foto, aku ngefans banget. Gitu Pokoknya ya, nggak bisa dilupain 20 tusuknya ya, 1.100 tusuk ya. Tapi kalau kita tanya ini sama peserta kita ini nama aslinya siapa Bu? Dwi Astuti. Siapa? Dwi Astuti. Ibu Dwi Astuti. Ya, mirip banget sama Susana, cantik sama Susana. Sama ini satu hal lagi yang menarik dari peserta kita ini ya. Katanya sama Susana suka makan bunga juga. Iya dulu saya. Hobi? Hobi. Bunga apa yang dimakan dulu? Melati. Bunga melati? Sama ini juga makan bunga bangke. Iya. Tapi kalau bunga melati itu kan sebenarnya ada penelitian, bukan? Ada penelitian sebenarnya nggak apa-apa kalau dimakan. Tapi Ibu tidak merasakan efek apa-apa kan setelah makan bunga melati? Enggak. Kenapa kok makanannya kok unik Bu? Emang rasanya manis. Bang. Ya Allah. Amin. Popak. Suami saya. Pengalaman saya mirip kayak Susana. Banyak orang pada melihat saya kayak Susana. Nah, saya juga pernah saya mau naik taksi. Supir taksi itu niat saya takut juga. Mungkin karena kata saya mirip kayak Susana juga. Bagian saya mirip kayak Susana dari mata, hidung, bibir. Penonton semua dukung saya di acara Asa Trans 7. Seorang wanita yang masih berjuang untuk terus membahagiakan keluarganya. Menurut saya Ibu ini sangat luar biasa. Bahkan dulu sempat kepikiran katanya, Ibu sempat kepikiran untuk menjual ginjalnya. Ya. Kenapa Bu? Itu kan bagian paling berharga di tubuh manusia. Ya baik buat anak saya sekolah. Buat anak sekolah? Ya. Sebegitunya sampai pengen jual ginjal. Emang waktu itu nggak kerja apa-apa? Ya kerja tapi kan saya kerja pembantu rumah tangga ya Pak ya. Jadi nggak cukup uangnya? Nggak cukup. Ya? Emang Ibu tahu dulu kalau misalnya dijual harganya berapa? Dia minta 50 juta. 50 juta? Ya. 50 juta untuk ginjal Ibu itu organ terpenting dalam tubuh Ibu mau Ibu jual demi anak. Iya. Luar biasa sekali Ibu Walaupun ini. saya udah nggak ada tapi kan saya udah bisain anak gitu, udah tercapai anak saya, udah cita-cita anak saya. Betul, tapi yang pasti Ibu, kalau ini saran pribadi dari saya, kalau bisa jangan berpikiran seperti itu lagi. Karena Tuhan pasti memberikan jalan yang lain Ibu ya, kalau kita terus berusaha. Oke. Baik, kalau begitu pemirsa, ketiga peserta sudah kita hadirkan di sini dan sekarang mari kita kumpulkan lagi. Ini dia ketiga peserta kita. Baik. Kita lihat nanti penentuannya. Karena yang menentukan itu adalah voters kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik di sini. Tepuk tangan semuanya dong. Baik pemirsa. Dan tentunya saya akan berdiri dulu di sana ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita hari ini. Dan pemirsa, inilah ketiga peserta kita. Kita mulai dari peserta yang pertama, Safitri. Peserta yang mirip dengan Zaskia Sungkar ini sedang menempuh pendidikan di jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Cita-citanya memang ingin menjadi seorang guru, seperti sang ibu. Kalau menang, hadiahnya akan digunakan untuk biaya membangun rumah keluarganya. Baik, itu dia peserta kita yang pertama. Lanjut ke peserta yang kedua. Dori. Ya, dia memiliki wajah mirip dengan Bang Temon. Pria kelahiran Batu Sangkar Padang, berprofesi sebagai seorang sejarawan yang juga menyukai bidang fotografi. Kalau menang, nanti hadiahnya akan diberikan kepada istri dan juga orang tuanya. Jauh-jauh nih datang dari Padang nih. Baik, itu dia peserta kita yang kedua.
kita lanjut ke peserta yang ketiga. Ibu Dwi Astuti. Peserta mirip dengan Suzana. Dia adalah seorang pekerja keras tentunya pemirsa. Ia pernah bekerja sebagai tukang cuci, pelayan kafe, penjual gado-gado, dan juga tukang ojek. Kalau menang hadiahnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya sekolah anaknya. Baik, itu dia tadi ketiga peserta kita. Dan voters, are you ready? Silakan memilih dari sekarang. Voters, waktu Anda untuk memilih tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Voting sudah kita tutup. Balik lagi di Asal Asli atau... Di segmen ini, kita akan mengumumkan siapa yang keluar sebagai pemenang. Dan yang menjadi pemenangnya akan berhak membawa pulang hadiah senilai 5 juta rupiah dipotong pajak. Dan yang akan memberikan trofi Asal kali ini adalah dari keluarga mereka sendiri. Kalau misalnya Savitri yang menang, maka yang akan menyerahkan adalah ibundanya. Kalau misalnya Mas Doni yang menang, maka yang menyerahkan adalah istri tercintanya. Dan kalau seandainya Ibu Dwi yang menang, maka yang menyerahkan adalah anak tercintanya. Dan yang menjadi pemenang di Asal episode kali ini adalah... peserta yang mirip dengan Suzana. 5 juta rupiah. Luar biasa, ini adalah anak tercintanya yang dahulu di kandungannya. Luar biasa sekali. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah, masing-masing peserta yang tidak menang dapat 2 juta rupiah. Tepuk tangan dong untuk acara Asal. Yang mau ikutan gampang banget, nggak dipungut biaya, langsung aja datang ke alamat di bawah sini ya pemirsa ya. Nah, untuk Bang Temon, makasih. Saskia, terima kasih. Katanya mau bikin single kedua ya, judulnya Jangan Menangis, mudah-mudahan sukses. Bah. Kita pamit, sampai ketemu lagi bersama saya Gilang Gigal Kece Badai di Asal Asli atau. Mari kita sambut Bang Temon. Selamat ya. Di saat aku kurus. Di saat aku Tyson, Melanie-nya mana? Ini bukan Tyson. Ini bukan Tyson. Lihat bentuk wajahnya. Siapa? Franda. Kalau bidadari itu semua orang tahu penunggu surga kan? Asik ya? Tapi kalau kamu penunggu hati lu. Soalnya katanya si Nona ini sering kemasukan di tempat kerja. Coy! Bener gak sih? Kok Aduh, mistis dah. Kok bisa gitu sih? Beneran? Berdoa. Salah
laki-laki juga ikutan arisan kan belum tentu kita cucok juga. Iya, nggak boleh. Kadang-kadang ada orang ikut arisan tuh bukan karena pengen dapat duit ya, tapi ngocoknya aja.